Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Purnama, SPD MKom, dengan NIDN 0320107304. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat unjuk kerja sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah sampel yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah rekayasa perangkat lunak dengan kode mata kuliah 412543303. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester 4. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak membahas prinsip, metodologi, dan praktik dalam rekayasa perangkat lunak modern. Mahasiswa mempelajari seluruh software development life cycle, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Fokus pembelajaran mencakup teknik manajemen proyek pemodelan UML, penerapan teknologi agile, penggunaan alat bantu, serta pengendalian mutu perangkat lunak yang dipraktikkan melalui proyek tim kecil. Pembelajaran mata kuliah ini dibebankan pada 6 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL 1 menguasai prinsip dan konsep dasar ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, keamanan informasi, dan kecerdasan buatan. CPL 2 mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah kompleks di bidang informatika secara sistematis berbasiskan data. CPL 3 mampu merancang dan mengembangkan solusi teknologi informasi berbasis kebutuhan pengguna. CPL 4 mampu melakukan investigasi dan eksperimen sederhana untuk validasi teknologi. CPL 5 mampu memanfaatkan alat bantu modern dan perangkat lunak mutakhir secara efektif. Dan yang terakhir, CPL 6 menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktik teknologi informasi. Nah, di mana dari CPL tersebut diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 mampu menjelaskan siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan tahapan analisis, kebutuhan hingga pemeliharaan. Bobotnya adalah 30%. CPMK 2 mampu menerapkan metode dan alat bantu dalam proses rekayasa perangkat lunak secara sistematis dan terdokumentasi dengan bobot 40%. Dan untuk CPMK 3 mampu mengembangkan perangkat lunak yang andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bobot 30%. Pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah ini mengusung pendekatan
delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery atau penyampaian materi disampaikan secara terstruktur dalam 16 minggu sesuai dengan RPS. Model utama yang diterapkan adalah project based learning yang terintegrasi dengan case method. Penyampaian materi dilakukan baik secara luring di kelas maupun daring melalui learning management system Universitas Dian Nusantara atau dikenal dengan kuliah online .undira.ac.id serta tatap muka digital via Google Meet. Secara sinkronus melalui ceramah interaktif, studi kasus kelompok, tanya jawab, serta presentasi dan peer review hasil desain antar tim proyek di kelas maupun Google Meet. Sedangkan secara asinkronus melalui pengunggahan materi, diskusi topik, dan pengumpulan tugas di LMS Kuliah Online Undira, mahasiswa juga dipandu menggunakan tools kolaborasi industri seperti Git, UML tools, serta Zero atau Trello untuk pelacakan kebutuhan proyek. Pada assessment atau penilaian, sistem penilaian dirancang secara objektif, transparan, dan berbasis proyek. Karena mata kuliah ini menerapkan project based learning, skema penilaian terdiri dari aktivitas partisipasif 10%, hasil proyek tim 60%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pertemuan 2. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan 2 khususnya, pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kita akan berbicara tentang model-model software development lifecycle SDLC. Ya, sebagai pemanasan ya, yang telah kita bahas di pertemuan 1. Coba di sini masih ingat apa itu SDLC? Silakan tunjukkan tangannya. Saya Pak. Ya. SDLC itu sebuah proses yang digunakan sama developer buat melakukan perancangan sampai pemeliharaan sebuah sistem. Oke, benar ya. Jadi SDLC adalah tahapan-tahapan seorang development untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, untuk pertemuan ini kita akan coba bahas apa saja sistem pengembangan perangkat lunak yang dikategorikan sebagai SDLC. Nah, untuk mengingat kembali tadi ya sudah dijelaskan bahwa SDLC adalah tahapan dalam pengembangan perangkat lunak dan tujuan kita mempelajari apa saja itu sistem pengembangan perangkat lunak di sini adalah agar kalian mampu menjelaskan model-model software development life cycle ya, yang diantaranya akan diwakili oleh waterfall, incremental, dan agile. Ya, jadi ada pengembangan klasik yaitu waterfall, dan ini adalah yang kekinian ya, incremental dan agile. Mesin utama dari SDLC tadi sudah dimention ya oleh temannya. Jadi SDLC itu yang pertama itu adalah planning ya, di mana tujuan dari planning itu kita ingin menetapkan ya apa tujuan kita dalam mengembangkan perangkat lunak.
Setelah itu adalah analisis, ya, lebih ke analisis kebutuhan. Jadi kita menggali informasi user pengguna apa saja yang mereka butuhkan secara fungsional maupun non fungsional. Tahapan berikutnya adalah desain. Ya, di mana desain ini kita sudah melibatkan metode perancangan perangkat lunak. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya UML. Nah, ini ada di posisi desain. Nah, implementasi sendiri adalah saatnya kita melakukan coding. Ya, kita bisa menggunakan bahasa programan yang dipilih, ya, tergantung dengan kebutuhan dari fungsi atau non fungsional yang sudah kita tetapkan pada saat kita melakukan analisis kebutuhan. Dan setelah hasil coding itu kita bangun, ya, maka tahapan berikutnya kita harus melakukan testing. Di mana testing ini ada beberapa tahapan, ya. Testing unit testing yang pertama, terus integration testing, yang terakhir adalah system testing, yang untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah yang digabungkan dengan pemeliharaan adalah deployment atau penerapan, ya. Yang kita buat diterapkan ke user dan siklusnya kita akan juga melakukan pemeliharaan di sana. Ini adalah SDLC. Nah, SDLC ini tidak hanya waterfall saja, ya, jadi ada beberapa model pengembangan yang juga dikategorikan sebagai SDLC. Waterfall bentuknya mirip seperti air terjun. Waterfall ini adalah metode pengembangan klasik, ya, di mana dia meniru sekali siklus dari model pengembangan SDLC. Ya, di sini ada perancangan tujuan pertamanya itu perencanaannya, dia langsung masuk ke analisis, perancangan, implementasi, kemudian pemeliharaan. Ini sama, ya, siklusnya seperti yang sudah tadi dijelaskan di SDLC. Bentuknya alirannya adalah aliran satu arah. Jadi ini harus dilakukan secara bertahap, di mana setiap tahapan itu punya dokumentasi yang jelas. Nah, inilah yang menjadi kelebihan dari si waterfall. Namun waterfall ini tidak bisa dalam saat prosesnya itu diganggu dengan permintaan-permintaan baru, yaitu menjadi strict si waterfall. Kapan waterfall ini bisa kita terapkan? Ketika proses bisnis dari aplikasi yang kita bangun itu sudah jelas, ya, SOP-nya sudah ada, ya, tidak ada perubahan-perubahan selama pelaksanaannya, dan ini bisa kita terapkan dengan menggunakan waterfall. Ini beberapa kelebihan dan kekurangan, ya. Kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan, sebetulnya sederhana, mudah dikelola dan diukur. Jadi waterfall itu fitrahnya seorang programmer, ya. Jadi kalau kalian membuat aplikasi, framework yang paling dasar itu pasti menggunakan waterfall. Ya. Contohnya, kalian akan bertanya pada si user, apa sih aplikasi yang ingin dibangun, gitu, ya? Itu kan proses analisis kebutuhan, ya. Ketika semua informasi sudah didapat, maka langkah selanjutnya kita akan desain, oret-oret, ya, itu bagian dari desain. Setelah kita desain, baru kita coding, ya. Coding memastikan bahwa aplikasi kita jalan, kita akan melakukan testing. Setelah itu baru kita terapkan, ya. Nah, itu adalah alur dari waterfall. Sederhana, ya. Namun dia memiliki implementasi yang lengkap, ya, sehingga memudahkan dalam pemeliharaan. Nah, kalau kita bicara kekurangannya, sangat takut terhadap perubahan kebutuhan. Tadi sudah saya sampaikan, ya, ketika kalian mengembangkan aplikasi dengan waterfall, gak boleh tuh user ujuk-ujuk minta perubahan, minta tambah fitur dan lain-lain. Siklusnya harus diselesaikan dulu, ya, baru nanti bisa dilakukan perubahan. Ya. Kesalahan tahap awal sangat mahal jika baru diketahui di akhir. Tadi, ya, sudah dari mulai awal analisa kebutuhan sampai nanti saat kita melakukan deploy, ternyata ada permintaan perubahan, maka urutannya
harus dilakukan nanti dari awal. Nah itu kan menjadi butuh waktu, ya, sehingga itu akan menjadi lebih mahal ya dibandingkan kalau kita bisa setiap saat aja kita minta melakukan perubahan. Ya, ini ya. Jadi kapan digunakan? Ketika kebutuhan sudah jelas, lengkap dan stabil. Ya, tadi saya bilang itu salah satunya adalah SOP-nya jelas, ya. Dan kita sudah bisa prediksi ya bentuk aplikasinya yang dibutuhkan itu seperti apa. Teknologi yang digunakan sudah dikenal dan matang. Ya. Proyek skala kecil menengah dengan durasi yang singkat. Jadi kalau kalian punya proyek yang nggak terlalu rumit, yang nggak perlu pakai model yang sulit-sulit ya, kita bisa cukup menggunakan model waterfall. Ya. Lingkungan dengan regulasi ketat ini tadi ya. Jadi ketika proses bisnis itu komplain dengan aturan perundang-undangan, jadi nggak boleh tuh kita mengingkari itu ya. Jadi lebih tepatnya kita menggunakan waterfall. Nah metode berikutnya adalah incremental. Ya, jadi kalau kita lihat di sini incremental itu adalah pengembangan aplikasi secara bertahap. Ya, yang pertama kita buat dulu kotak pertama ya. Nah, secara fungsionalnya kalau kita mau bikin tempat, kotak ini sudah bisa kita gunakan nggak? Sudah ya, bisa ya. Nah, jadi sebelum kita membuat yang lebih besar, maka kita bisa buat yang kecilnya dulu. Ya, terus bertahap kita tambahkan lagi kotaknya agar lebih luas, ya daya angkutnya. Baru nanti terakhir kita lengkapi semua kotaknya. Ya, atau analogi sederhananya misalkan kalau kita mau bikin transportasi kendaraan gitu ya, alat angkut, maka yang paling mudah kita buat sepeda dulu ya, dari sepeda terus kita kasih penggerak jadinya motor ya, kecepatannya lebih cepat, cuma daya angkutnya masih hanya 2 orang gitu ya. Terus mau kita tingkatkan lagi dari roda 2 kita kembangkan menjadi roda 4, jadi mobil misalkan, jadi bertahap. Jadi setiap tahapan itu sudah bisa menerima manfaatnya. Berbeda dengan waterfall ya. Waterfall itu kalau bikin sepeda dia bikin roda dulu, ya, terus bikin kerangkanya, baru digabungkan kerangkanya baru jadi sepeda. Ya, setiap tahapan belum bisa dinikmati oleh usernya ya, kalau waterfall. Sedangkan incremental ini sudah bisa dinikmati usernya di setiap tahapan demi tahapan. Ya. Nah, kalau kita lihat kapan kita menggunakan incremental dan kelebihan kekurangannya, ketika kebutuhan inti jelas, detail lain masih bisa kita kembangkan. Ya, produk butuh cepat masuk pasar. Jadi tadi ya, kita bisa rilis di setiap versi. Ya, terus proyek besar yang bisa dipecah menjadi modul-modul. Ya, kita pecah-pecah modul master dulu, kemudian nanti ada fitur lain kita tambahkan. Ya, ini kita bisa menggunakan incremental. Terus sumber daya dialokasikan bisa bertahap. Ya, jadi ketika kita melakukan model perancangannya, sistem analis dengan UML hanya kita kerjakan pada tahapan awal saja, tidak perlu nanti ke tahap akhir ya. Cukup nanti tim pengembang saja. Jadi kita bisa menggunakan sumber daya tidak harus lengkap sampai akhir, tapi bagian per bagian. Ya. Nah ini yang kita bisa gunakan ketika kita memilih model incremental. Nah untuk kelebihan dan kekurangannya, nilai bisnis dinikmati lebih awal via rilis fungsi inti tadi ya, setiap tahapan sudah bisa kita nikmati ya oleh usernya. Risiko kegagalan tersebar tidak menumpuk di akhir ya, dari ujian unit testing kita bisa modul per modul kita uji ya. Jadi kalau tadi waterfall kan di belakang belum tahu ya, kita harus mundur lagi ke belakang untuk men-tracking masalahnya, sedangkan ini kita bisa lihat modul per modul ya. Butuh perencanaan arsitektur awal yang sangat matang, ini kekurangannya. Jadi kita nggak bisa langsung menggunakan metode ini tanpa perencanaan yang matang ya. Terus integrasi antar
kan berisiko menjadi kompleks. Tadi ya, banyaknya modul itu menyebabkan butuh pemahaman sebagai pengembangnya bagaimana cara menggabungkan setiap modul menjadi modul yang utuh. Nah, yang berikutnya agile. Ini adalah metode pengembangan kekinian ya. Jadi kalau kalian mungkin nanti bekerja di software house, pemahaman kalian tentang agile ini harus dikuasai ya, karena saatnya sekarang bahwa semua pengembangan itu pendekatan menggunakan agile. Jadi agile ini metode pengembangan yang adaptif dan iterasi. Ya, iterasi itu pengembangannya itu per modul tuh pendek ya, disebutnya sprint, di mana satu sprint itu 1 hingga 4 minggu ya. Nanti modul-modul itu kita masukkan ke dalam sprint ya, dan memastikan bahwa kapan aplikasi itu jadi itu akan terukur ya dengan model sprint ini. Nah, untuk agile ini kalau kita lihat daripada menginginkan proses dan alat, dia lebih fokus kepada individu dan interaksi. Jadi agile ini sangat fleksibel sekali, sangat user friendly ya. Jadi kalau ada permintaan perubahan itu harus akan diakomodir dengan model ini. Jadi agile ini akan menjawab kelemahan dari model waterfall ya. Terus dibanding hanya ngurusin dokumentasi ya seperti waterfall, dia lebih fokus bagaimana software itu berfungsi ya. Terus kelebihan lainnya kolaborasi klien. Nah ini tadi ya, menjadi kelebihan dari agile itu adalah kolaborasinya, baik dengan user maupun dengan tim pengembangan. Terus merespon perubahan tadi ya, setiap permintaan perubahan dia akan diakomodir tanpa harus menunggu siklusnya selesai ya. Nah ini untuk kapan kita menggunakan agile, ketika proses bisnisnya itu dinamis, berubah terus ya. Terus proyek inovatif dengan eksplorasi tinggi ya. Nanti kalau sekarang kan zamannya 4.0 ya, internet ya, setiap aplikasi itu maunya update terus ya. Maka dengan agile ini sangat cocok ya. Klien siap dan ingin terlibat aktif secara berkala. Nah, tadi saya sudah sampaikan, agile itu membuka sebesar-besarnya user untuk meminta perubahan ya. Tim berukuran kecil, kolaboratif dan berpengalaman ya. Contohnya kalau kita perhatikan agile di Setra, timnya itu hanya 3 ya, kelompok timnya ya. Ada Scrum Master, Product Owner, dan tim pengembang ya, yang 3 tim itu aja. Nah ini kalau kita menggunakan agile, kelebihannya sangat adaptif terhadap perubahan mendadak, rilis working software secara cepat dan berulang, karena tadi kepastian sprintnya kan udah jelas ya 1 sampai 4 minggu ya. Estimasi total biaya dan waktu akhir sudah dipastikan untuk pemahamannya ya. Dokumentasi berisiko minim jika tidak dikawal ketat ya. Tadi ya fokusnya lebih ke software itu bekerja, jadi dokumentasinya nggak terlalu detail ya. Itu beberapa kekurangan dari agile. Ya ini kalau kita bandingkan ya, dari waterfall, incremental, dan agile ya, kalian bisa lihat di sini kalau pekerjaannya ke waterfall linear dan bertahap, sedangkan kalau incremental itu per modul dan bisa kita tambahkan, sedangkan agile itu iteratif siklus pendek. Jadi agile itu sebenarnya gabungan incremental dengan iteratif. Ya, jadi prakteknya juga setiap software itu harus menghasilkan satu produk seperti layaknya incremental. Agile kalau melihat keterlibatan pengguna sangat intens dan berkelanjutan, ya sampai jadi PSP ya, antara tim pengembang dengan user pengguna ya kalau di agile. Di incremental juga hampir mirip-mirip ya, karena setiap berkala itu produknya harus rilis ya. Sedangkan
waterfall itu hanya di awal saat analisa kebutuhan dan di akhir ketika melakukan UIT atau testing ya, kalau kita menggunakan waterfall. Nah, untuk respon perubahan waterfall itu sangat kaku tadi ya, nggak setiap saat user bisa melakukan permintaan perubahan. Sedangkan eksperimental dengan agile itu sangat fleksibel ya dan sangat adaptif. Nah, untuk waterfall waktu rilisnya lambat karena siklusnya harus utuh ya, komplit dulu. Sedangkan eksperimental dengan agile cepat. Karena salah satu jargonnya agile itu adalah rapid ya, cepat. Oke, itu yang sudah kita pelajari berkenaan dengan aplikasi pengembangan metode pengembangan software ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak, ya silakan. Waterfall ini jenis pengembangan seperti apa yang? Oke, jadi pertanyaan temannya, waterfall itu cocok untuk pengembangan seperti apa ya tadi ya. Waterfall itu contoh konkretnya misalkan aplikasi-aplikasi yang sudah standar digunakan oleh perusahaan, misalkan ketika kita ingin mengembangkan aplikasi penggajian payroll ya. Payroll itu dari Sabang sampai Merauke sama nggak proses bisnisnya? Sama ya, kan menghitung kehadiran, izin, lembur ya. Jadi SOP-nya sudah jelas ya. Jadi jenis aplikasi seperti itu ya contohnya ya, konkretnya kapan kita menggunakan waterfall. Sedangkan kalau bicara saya tambahkan agile yang seperti apa Pak? Contohnya adalah ketika kita mengembangkan aplikasi e-commerce ya, itu kan kadang-kadang kalau kita buat dari mobile itu fiturnya bertambah terus ya, karena memang bersaing dengan kompetitornya. Setelah bikin apa nih, ini segera harus dijual. Ada permintaan apa yang harus kita buat. Nah, ini nggak bisa kita menggunakan waterfall karena perubahannya cukup ketat ya. Nggak bisa kita nunggu 1 tahun dulu baru bisa rilis gitu ya. Jadi setiap saat akan update seterusnya ya. Itu ya kira-kira yang bisa kita pelajari, dan nanti sebagai ujian pemahaman kalian saya akan berikan kalian tes yang bisa kalian akses di kuliah online ya, seperti biasa ya. Jadi tidak hari ini, nanti kalian buka forumnya, di sana juga kalian akan mendapatkan modul kuliah dan juga PPT-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak beserta cuplikan proses pembelajarannya. Besar harapan saya, pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Dian Nusantara. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim asesor sertifikasi dosen atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.